Halo sobat honorer di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga admin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Pada video kali ini admin ingin berbagi informasi terkait nasib honorer di seluruh tanah air, yang mana terdapat bocoran baru. Ada solusi terbaik untuk nasib jutaan tenaga, yakni bocoran baru. Solusi terbaik untuk nasib jutaan tenaga honorer di Indonesia dalam penghapusan status mereka. Mari rekan-rekan sekalian ikuti informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Pemerintah Indonesia akan menghapuskan status honorer dalam birokrasi pemerintah dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini, nasib jutaan honorer yang tersisa masih belum pasti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa status honorer akan dihapuskan sesuai dengan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, formula untuk menentukan nasib honorer masih dalam proses kajian yang mendalam dan harus sesuai dengan 4 prinsip. Dalam 4 prinsip tersebut, yaitu tidak ada PHK massal, tidak menambah anggaran pemerintah, tidak menurunkan pendapatan honorer, dan tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal bagi tenaga honorer. Menteri Anas menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer harus dilakukan tanpa PHK massal. Yang kedua, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Ini berarti penataan tenaga honorer harus dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah. Lanjut yang ketiga, harus menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga honorer saat ini. Ini berarti pendapatan tenaga non-ASN harus dipertahankan. Terakhir, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Anas menjelaskan bahwa formula untuk menyelesaikan nasib honorer sedang dalam proses pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebelum pemerintah menetapkan formula tersebut, pihak terkait melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah mulai dari DPR, DPD, AP, PSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sarman Simanjorang, penghapusan tenaga non-ASN itu telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, masa kerja honorer dibatasi hingga 2023. Dengan demikian, instansi pemerintah pusat dan Pemda tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honorer. Namun, Sarman menekankan bahwa dalam penghapusan nantinya harus ada simulasi terlebih dahulu. Penghapusan status honorer dalam birokrasi pemerintah adalah upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan. Upaya ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan honorer menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Meskipun demikian, penghapusan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan para tenaga honorer dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka penyelesaian nasib jutaan tenaga honorer di Indonesia, maka Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa keempat prinsip yang dipegang dalam penataan honorer adalah menghindari PHK massal. Prinsip-prinsip ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. Ini adalah untuk mencari jalan tengah. Pemerintah telah mengevaluasi berbagai alternatif penyelesaian terbaik untuk tenaga honorer, di mana saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan. Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah, dan Anas memastikan bahwa permasalahan tenaga honorer akan dicarikan solusi terbaik. Penghapusan status honorer dalam birokrasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini hanya bekerja dengan status honorer tanpa jaminan sosial dan kesejahteraan. Namun, dibutuhkan upaya dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan nasib jutaan tenaga honorer yang tersisa. Itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi sobat-sobat sekalian, terkhususnya sobat honorer di seluruh tanah air. Semoga bermanfaat, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.